Halo, kita tes, kita tunggu Pak Vicky hadir ya. Halo Gracia, sambil kita tunggu Pak Vicky yang nanti akan bergabung di sini. Saya sambil ngopi dulu deh. Kita lihat sambil tungguin teman-teman yang lain. Jam 7 kita akan mulai start. Kita akan mulai start untuk materi kita pada ini adalah sebetulnya tentang PKL online itu seperti apa. Siap? Siap ya semuanya ya. Suara saya feedback nggak? Kalau suara saya feedback tolong kasih tahu. Kalau misalnya itu saya coba pakai earphone deh, biar suaranya agak bagus ya. Sebentar. Biar nggak feedback, saya pasang dulu earphone-nya sebentar ya. Yuk teman-teman, anak-anak, khususnya untuk anak SMKN 23 dan anak SMKN berapa? SMK Wikrama Bogor ya. Saya sambil kerja nih, saya masih kerja ini sebetulnya, masih bikin desain. Sudah ada 12 orang yang sudah hadir di sini. Tolong panggil teman-teman kalian yang lain, khususnya untuk anak-anak kelas 12 SMKN 23 dan anak-anak SMK Wikrama Bogor. Kita sambil tunggu Pak Vicky untuk bergabung. Pak Vicky mana ya? Sudah mulai atau belum nih Pak Vicky? Saya lihat dulu Pak Vicky sudah mana Pak Vicky? Pak Vicky belum hadir di sini. Pak Vicky belum hadir, masih saya tunggu. Ntar saya japri dulu beliau. Pak Vicky mohon segera hadir di IG live kita. Saya WhatsApp Pak Vicky dulu sebentar ya. Mana Pak Vicky ini? Oke, Pak Vicky sudah hadir di sini. Kita ajak beliau untuk tunggu dulu ya. Pak Vicky mana Pak Vicky? Sudah ada 15 orang di sini anak-anak? Iya, akhirnya bisa juga. Bisa lah. Bisa ya? Pak Vicky kok gambarnya begitu ya? Kenapa nih Pak Vicky nih? Kok belum bicara, masih profilnya saja? Oke, sudah siap? Kita mulai aja karena waktu sudah mulai berjalan terus. Kita ada waktu sekitar 1 jam. Selamat malam anak-anak semuanya, untuk anak-anak SMKN kelas 12, SMK 23 dan anak SMK Wikrama Bogor. Kali ini kita akan bahas tentang kelas industri online. Oke. Sebentar saya batuk dulu. Wah, udah banyak aja nih, udah ada sekitar 22 orang. Yang pertama adalah untuk PKL online. Kelas industri online ini kok bisa? Bisa. Kita tuh harus dinamis. Dan saya sudah beberapa tanya ke termasuk guru-guru, termasuk juga ke beberapa teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, bahwasanya ini sebetulnya terobosan. Terobosan yang sangat bagus sekali. Jadi kalian beruntung untuk anak SMKN 23 sama anak SMK Wikrama, bahwasanya kalian tuh baru pertama kali loh. Kalian tuh yang pertama yang menjadi prototipe kelas industri online. Nah, perbedaannya kelas industri online, kelas industri dengan kelas konvensional itu apa? Kelas industri, kalau kalian baca yang di caption saya itu yang kemarin saya buat, lebih spesifik tentang materi apa yang ada di industri. Jadi penyelarasan dari apa yang sudah kita lakukan, baik itu di akademis ataupun di industri. Oke, sekarang ini sudah ada Pak Vicky Ardana. Selamat malam Pak Vicky. Selamat malam Pak Madani. Nah, Pak Vicky ini Direktur dari Surya Pratama Propertindo. Kita mau dengar cerita beliau pas lagi kemarin di kompetisi konten kreator kreatif yang batch pertama. Jadi ini yang batch kedua, tapi kebetulan ini pesertanya kelas 12 sekaligus, makanya kita jadikan kelas industri. Silakan Pak Vicky. Kira-kira apa sih, kenapa sih Pak Vicky ini pengen membantu untuk anak-anak SMK ini harus dekat dengan industri? Kebutuhan industri itu seperti apa kira-kira? Silakan Bos.
Harusnya ngasih bocoran dulu Pak Madani. Ya, nggak usah dong, kita langsung aja. Anak-anak yang pengen bertanya, silahkan kalian klik di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba jawab, dan kita selesaikan secara adat dan secara jantan. Yuk, silakan Pak Pigi, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ahmad Madani, keluarga saya, teman saya juga, abang saya yang tampan. Mana nggak Iya lihat dong. tampan? Ya. Yoi. Ya, saya Vicky. Kebetulan malam ini mungkin saya memperkenalkan diri ya, nama saya Vicky Ahmad. Dan saya kebetulan membawa tim. Ini salah satunya ini dengan Pak Aditya Zulkarnain. Ya. Halo Pak Adit. Halo Pak Dani, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini nanti di lapangan kalau saya lihat segala macam itu muaranya ke ini nih, Bang Adit satu ini nanti muaranya itu. Ke Bang Adit. Oke, Pak Adit sudah masuk di grup Telegram anak-anak belum? Sudah. Sudah. Sip, bagus. Lanjut. Ini di samping kiri saya ini ada yang lebih ganteng daripada Pak Madani. Halo. Aduh gawat ini. Bahaya. Halo saya Vidi. Halo Mas Pidi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, lanjut. Ya, siap. Nanti untuk perkenalan Mas Sofyan Vidi juga sebetulnya sih hampir sama dengan teman-teman SMK sih. Jadi dari Ramadan yang lebih tahu lah. Cuma kalau untuk tadi masuk ke materi konten kreatif kompetisi ya. Sebetulnya sih dari awal saya hanya sebatas berpikir tentang jualan lah. Oke. Belum akhirnya saya sambil ngopi ya, Bos. Maaf nih. Kopi 3. Kopi 3 ya. Tolong, Pak. Ya. Sebelum akhirnya saya ketemu dengan Pak Madani, ngasih petunjuk saya, ngasih penjelasan segala macam. Pada intinya sih memang kita ingin jadi seorang sales lah. Cuman saya berbicara dalam kapasitas kami sebagai salah satu industri. Salah satu industri di mana industri kami ini ujung tombaknya itu adalah penjualan. Penjualan, siap. Perusahaan, baik itu jasa, barang, dan segala macam itu intinya adalah jual. Sekolah pun itu jualan. Gitu. Kalau sekolah nggak jualan, ya nggak ada yang mau masuk sekolahnya kan begitu. Kalau sekolahnya bagus, ya pasti banyak itu murid-muridnya kan begitu. Di dalam perjalanan kami, otomatis kami ingin merekrut nih, ingin cari karyawan, dan karyawan otomatis itu pasti harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan harapan industri lah. Nah, kalau di harapan kami, salah satunya adalah yang sudah siap lah pokoknya, yang sudah pintar, sudah pengalaman, sudah jago, sudah semacam-macam lah. Tapi ternyata pada saat saya ketemu sama orang yang sudah jadi, sudah pintar, sudah ready, itu semua udah punya kerjaan semuanya. Iya, pastilah. Perusahaan mana. Akhirnya ya sudah, saya nggak kebagian kan begitu. Nah, waktu saya masih ingat, waktu Mama Dede nasihatin saya waktu itu, ya kenapa kita berpikir kita yang jadiin mereka kan begitu. Betul. Ya saya setuju lah. Oleh karenanya sekarang saya ingin membantu menyiapkan untuk anak-anak yang masih fresh, untuk kami didik, kami ajari, kami bantu support untuk melatih, tapi dengan pelatihan yang mungkin Pak Madani lebih tahu, sehingga pada suatu ketika nanti mereka sudah siap, sudah ahli, sudah ready, sudah siap diterima di industri manapun, termasuk industri kami. Kira-kira mungkin itu sih Pak Madani yang tadi itu. Oke, nah ini kan berbeda dengan sebelumnya Pak. Kalau sebelumnya ini kan kita kompetisi berbicaranya ya. Kompetisi berbicaranya. Nah sekarang dengan industri ini kemarin kan Bapak sudah ketemu dengan Bu Reza salah satunya kan. Guru SMK yang bisa dibilang sangat inspiratif lah. Nah setelah diskusi dengan Bu Reza kemarin, kira-kira apa sih yang Bapak, insight yang Bapak dapatkan tuh apa kira-kira? Kalau dengan Bu Reza kemarin ini mungkin berbeda dengan pengalaman batch sebelumnya ya. Kalau sebelumnya konten kreatif kompetisi, harapan besar kami kemarin sebetulnya ingin bisa bertemu langsung sama
dengan para siswa ya, dengan para Para siswa siswa, iya, oke. melatih langsung secara offline karena ya memang untuk bisa memberikan apa namanya pengaruh langsung itu kira-kira akan Hmm. berbeda pada saat Hmm, kita hmm. harus online. Namun sudah kita atur waktu jadwal nih. Hmm. Besok kita mau datang ke sekolah untuk bisa bertemu dengan para siswa. Ternyata Hmm. malamnya itu ada edaran dari gubernur sekolah diliburkan kan begitu. Iya, 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 iya. Kalau Karena pandemi ya. karena pandemi sehingga Hmm. ya mau tidak mau protokol kesehatan harus kita penuhi, kita tidak mau ikut menyebarkan virus sehingga ya sudah kita ikuti. Namun yang saya salut kepada Pak Madani dulu, ya Pak Madani ternyata nggak nyerah gitu. Hanya Iya dibikin dong, yang pasti. online dan itu yang sudah kita berjalan sampai sekarang. Oke. Kebetulan nih, mohon maaf ini kopinya sudah datang ini, jadi Waduh, beneran dia. Gawat juga. Ya sudahlah. Sambil ngopi kita. sampai ngopi. Oke, jadi saya lanjutkan. Dengan adanya kondisi yang ada, yang kita ambil pelajarannya, ternyata memang apapun kondisinya kita nggak boleh nyerah. Mau mendidik anak, mau melatih anak, apapun kondisinya, ketemu tidak ketemu, itu tetap harus ongoing lah, harus tetap berjalan, show must go on, tidak boleh ada kata-kata tidak lah, kira-kira begitu. Nah, Oke. hasil dari kemarin memang interaksi kami dengan Iya. mungkin kami merasa kurang sempurna, komunikasi jadi terbatas, sehingga pada saat kita mau untuk mendukung acara yang selanjutnya, yaitu yang batch sekarang ini, kemarin ketemu dengan Bu Reza dan Bu Rina dengan kepala sekolah juga, dan supportnya betul-betul apa ya, kami melihat beliau-beliau ini orang yang mungkin hampir ya 11-12 lah dengan Pak Madani lah, dukung banget tentang pendidikan siswa. 11-11 mereka, kalau 11-12 itu berbeda. Oke, ya udah, iya. 11 ya. Ke-11 dan ke-11an berarti ya. Iya, betul. Berarti ke-11an ini. Jadi lanjut support, Pak, lanjut. Ya, support dan bukan hanya sekedar mereka menerima. Jadi beliau sangat apa ya, hampir sedikit memaksa lah kira-kira itu. Pokoknya ini kalau mau didik, nih didik anak-anak saya, kira-kira begitu. Jadi saya datang ke sekolah, bukan, saya sebelumnya belum kenal sama Bu Reza. Saya kenal dengan Pak Madani, saya belum kenal dengan Bu Reza. Tapi ketika saya ketemu dengan beliau, rasanya saya kok sudah kenal lama sekali gitu. Cocok berarti chemistry-nya, Pak? Cocok. Walaupun sih pada saat itu mungkin awalnya kita bicara rendang ya, cuman ternyata iya. Jangan diomongin, kasihan. Nanti kalau Bu Reza denger, sedih nanti dia. Masih ada waktu lagi lah kalau rendangnya. Iya. Ya, terima kasih sekali lah kan Bu, sangat support sekali. Oke. Begini Pak, sekarang kita kan mau bicara nih kan pandemi ini, properti ini kan termasuk industri yang dibilang semua ahli, pakar marketing, sales dan teman-temannya termasuk industri yang terpuruk. Begitu kan Pak ya? Kurang lebih ya. Betul. Jadi bilang industri salah satu industri yang terpuruk. Kita pengen tahu dong, menurut Bapak kemarin dengan adanya yang program di SMK, lalu itu berdampaknya seperti apa sih dengan omset lah, kita bicara langsung aja. Omset selama di pandemi ini, apakah berpengaruh besar atau misalnya, atau hasilnya ada apa enggak sih, itu aja sederhananya. Silakan Pak. Kita semua sih ngalami langsung ya. Iya. Saya sendiri sebagai praktisi di dunia usaha, Pak Madani juga mungkin lebih banyak menggali informasi kepada ya semua informasi lah, semua hal yang mana itu kondisinya memang kita semua bukan hanya properti ini, semuanya sedang down, Oke. Ya. Dan properti sendiri memang imbasnya cukup besar gitu, cukup besar. Cukup besarnya sebetulnya awalnya kami tidak berbicara masalah omset. Karena omset buat saya itu next gitu. Tapi siap. Yang membuat kami down itu adalah tadinya kami punya jadwal bertemu dengan perusahaan corporate, kami sudah bikin janji, kami sudah melayangkan surat. Customer lah ya intinya ya. Itu semuanya di cancel semuanya, tidak bisa ketemu. Kami berpikir sederhana, bagaimana saya bisa jualan, saya bisa ketemu dengan mereka gitu. Iya, oke.
Akhirnya ya sudah, harapan kami bagaimana caranya ada informasi ini minimal nyampe kepada mereka semuanya. Tersampaikan intinya. Tersampaikan lah. Nah, berkat adanya salah satu program yang kemarin Pak Madri bikin, yaitu konten kreasi kompetisi, di situ saya sih mungkin tidak semata-mata melihat kompetisinya ya, gitu. Tapi yang paling luar biasa itu adalah pelatihannya, gitu. Di mana anak-anak yang ya masih kelas 10 lah ya, kelas 10 itu kalau zaman saya itu masih kelas 1 SMA berarti. Itu ya mereka bisa ngikuti materinya tanpa harus tetap muka langsung, dan kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap penyebaran informasi ke hampir seluruh dunia maya gitu, di dunia maya, sampai akhirnya dengan intensitas pelatihan dan konsistensi mereka untuk bikin konten. Sebentar Pak Piki, itu suaranya kurang jelas. Kalau bisa lah boleh, tapi kan ada headset nggak? Jadi pakai earphone suaranya agak lebih kedengaran gitu. Headset ya? Iya, pakai headset. Belum ada kayaknya. Coba sambil Pak Indra, ini Pak Indra ada lagi gabung juga. Pak Indra ini ketua umum komisi. Ini atasan saya sebetulnya di komunitas sales Indonesia. Dia bilang suaranya kurang jelas. Siap. Teman-teman yang lain suaranya masih jelas apa enggak? Kalau saya sih jelas suaranya. Silakan klik di kolom komen ya, ketik di kolom komen jika misalnya emang kurang jelas. Iya. Ini saya deketin ini ke muka saya ini biar jelas ini. Iya, sudahlah. Oke, lanjut Bos, lanjut. Oke. Sebelum saya berbicara omset, tujuan saya cuma satu, informasi ini bisa tersebar luas. Karena ketika mereka sudah sampai informasi kepada mereka, urusan nanti beli atau tidak itu urusan nanti. Ya. Sehingga yang kami lakukan adalah kami menyempurnakan apa yang bisa kami lakukan. Satu, produk yang kami jual harus memang betul-betul produk yang sangat bagus. Produk yang betul-betul bernilai, yang betul-betul premium dan bisa didapatkan oleh semua orang lah, kira-kira begitu. Sehingga ketika kami memiliki rasa optimis nyampe kepada mereka semua informasi, mereka kan tadinya survei gitu. Pada saat mereka survei, ini posisinya mereka tidak kecewa dengan apa yang kami jual gitu. Nah, pada saat itu kami mulai kan bulan puasa tuh. Nah, pada saat bulan puasa kemarin memang ada perasaan mungkin wah ini Mas Hadid sendiri sudah berbagai macam informasi disebarkan di media sosial, tapi tidak ada respon. Ada yang nanya-nanya juga, cuman biasa-biasa saja gitu. Ternyata mereka menunggu Lebaran dulu gitu. Oke, siap. Setelah Lebaran, mereka bejibun itu datang ke lokasi, survei semuanya. Jadi sebelum saya berbicara omset, yang paling menghibur buat kami adalah semua orang itu datang ke lokasi untuk melihat apa yang kami jual. Oh iya, hebat ya, seru berarti nih. Buat kami itu ya sangat menghibur. Buat kami sangat menghibur, tapi ternyata di sela-sela itu memang akhirnya satu persatu closing. Dan closing ini pun informasi dari mana? Ya dari media sosial, dari postingan teman-teman SMK itu gitu. Bahkan ada salah satu SMK kemarin, si Lutfia itu si Lulu. Itu postingannya sudah sekarang udah 1000 lebih gitu. Yang ngawasi pasti Pak Madani itu. Saya malah enggak juga, saya nggak ngawasin. Udah otomatis sistem dia itu. Udah otomatis ya. Hari ini udah mau 3 Lutfia. Apa? Jualannya? Closing. Wih, hebat ya. Mantap sekali. Per hari ini. Apalagi tadi sore hari Sabtu saya sempetin datang ke lokasi, itu bukan 1-2 keluarga yang main tuh. Ada berapa tadi itu? 8. Ada 8 rombongan. Dan sepanjang saya bergerak di bidang properti sampai survei ke lokasi, baru kali ini saya melihat rombongan datang bisa bareng-bareng seperti itu. Saya bilang sama Mas Hadid, Mas Hadid, di sana ada 2 rombongan.
Iya, 2 rombongan saja itu buat saya lebih banyak iya. ketimbang saya berdiri di depan 600 Hah? TNI tapi di dalam Loh, aula. bisa kenapa tuh bisa begitu? Karena di dalam aula saya cuma sendiri berbicara langsung. Hmm, 600 orang berhadapan dengan saya. Nah ini dua hmm. keluarga yang ngadepin harus Mas Adit, satu lagi siapa yang Eh. ngadepin? Kan begitu. Iya, 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 iya. Tapi enaknya pada saat mereka berlapan itu, apalagi pada saat waktu itu Mas Adit sendirian, Mm-mm, satu kita ngomong sama konsumen, satu nyerobot tanya, Pak yang ini bagaimana, mm, Pak yang ini bagaimana gitu. Akhirnya mm. ketika ada satu booking, yang lain, waduh, gue cepet harus booking dong. Kalau nggak kehabisan ya. Kalau nggak bisa. Oke, oke, Itu yang oke, oke. terjadi, Pak. Jadi artinya sektor properti sebetulnya sih nggak terlalu berpengaruh. Maksudnya pandemi ini nggak terlalu berpengaruh ya dengan Eh, properti. kisi-kisinya sih kira-kira begini. Yang penting produk yang Mm-mm, kita jual adalah betul-betul produk yang bagus. mm-mm, Dalam posisi informasi bisa tersampaikan dengan sempurna dengan baik dan tidak mm-mm, mengecewakan. Ada hal-hal yang kira-kira informasi tidak disembunyikan. mm-mm. Ya, kami menganggap tidak berpengaruh kepada properti kami, bahkan Tidak sangat pernah. naik signifikan. Oh, signifikan ya. Ini baru kali ini nih. Karena hampir semua orang bilang bahwasanya properti itu tuh down semua. Dan saya baru kali ini dengar bahwasanya ada properti bisa naik ternyata. Oke, oke. Iya, Oke, pertanyaan selanjutnya. Bukan pertanyaan selanjutnya sebetulnya sih ini. Saya mau jelasin dulu kepada anak-anak, kepada teman-teman yang baru pada gabung. Kali ini kita sebetulnya diskusi dengan Pak Piki. Pak Piki ini yang memfasilitasi kelas industri untuk SMK ini secara online, daring. Beliau, perusahaan beliau adalah Surya Pratama Propertindo, ini bergerak di bidang developer perumahan. Dan ini perumahan yang baru pertama kali, yang bener-bener pemasarannya, penjualannya sih saya nggak bilang, tapi pemasarannya bener-bener dibantu sama anak-anak SMK. Jadi kalau misalnya kita bicara kayak PKL, kelas industri, teman-teman tahulah apa yang kalian pelajari nggak sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di perusahaan seperti itu. Nah, kita kemarin sudah coba di 3 bulan yang pertama, dari antara bulan apa kemarin Pak? Bulan Maret, April, dan Mei ya? Apa misalnya April, Mei, Juni kalau nggak salah? Ya, Maret, April, Mei. Maret April Mei ya. Walaupun di tengah pandemi, hasilnya sih menurut saya sih oke. Dari sisi tujuan kita tuh apa, ininya kayak gimana, dan penerapan pembelajaran pun juga oke. Jadi kelas industri ini buat para guru-guru yang mungkin hadir, kelas industri ini durasinya adalah kurang lebih sekitar 6 bulan ya Pak? 6 bulan. Ya, kita bikin 6 bulan. Kurikulum pembelajarannya itu kita sesuaikan, jadi kita kolaborasi antara akademis dengan apa yang diinginkan sama industri. Tapi tidak menyimpang begitu. Cuma mungkin kelebihannya kalau kelas industri ini, materi objeknya lebih banyak dari industri. Seperti itu. Konsep pelaksanaannya adalah pembelajarannya secara daring. Ini sebetulnya yang menarik. Jadi anak-anak tidak harus mereka harus datang ke kantor ya Pak ya, atau misalnya apa enggak, tetapi ini bisa dilakukan mereka dari manapun karena sifatnya daring. Yang penting ada handphone, ada kuota. Pembelajaran itu yang kita gunakan saat ini, kita akan mulai nanti di awal Juli, tapi anak-anak sekarang sudah bergabung di grup Telegram, sudah ada untuk grup diskusinya, lalu materi kita sampaikan di Google Classroom. Jadi materi ini sebetulnya sih mengadopsi cuma hanya 4 yang kita pakai. Yang pertama itu tentang produk knowledge-nya kayak gimana. Nah, produk knowledge ini industri nih Pak Piki dan timnya nih nanti akan menjelaskan. Nah, habis itu kita berbicara lagi tentang targetnya seperti apa sih? Target customer-nya. Kalau misalnya contoh kan jual rumah, customer-nya kan berbeda dong dengan orang yang pengen beli mobil atau pengen beli sesuatu. Yang pertama tadi tentang produk knowledge-nya, habis itu market knowledge-nya itu siapa. Yang ketiga adalah proses alurnya. Alur ngejualnya kayak gimana? Gitu dia. Dan ini yang sebetulnya penting kenapa kita harus dengan industri. Pak Piki nanti akan kasih tahu, gini loh, kamu sudah tentukan nih sekarang, customer kamu sudah ada. Selanjutnya what's next gitu. Alur penjualnya kayak gimana? Karena jual rumah dengan jual cilok pasti berbeda. Nggak ada orang jual rumah itu rata-rata kasih duit langsung cash begitu. Nggak ada sih. Menurut saya sih nggak ada. Ini Pak, kembaliannya nggak ada. Karena rumah saya kan harganya pasti berbeda. Betul ya? Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi memang apalagi kalau misalnya pembelian rumah yang menggunakan sistem kredit. Jadi
apa-apa aja sih harus disiapin dokumen-dokumennya. Ini yang sebetulnya nanti akan dikasih tahu sama Opiki secara sekilas sama untuk anak-anak juga. Jadi alurnya tahu, habis itu produknya juga dia tahu, produk nanti ini sih yang berbeda apa sih dari produk ini dengan kompetitor, terus keunggulannya apa, benefitnya apa, ini apa. Sampai dia menyusun konsep untuk bikin storyboard dan soft sellingnya untuk di postingan dia. Kenapa online? Outputnya apa dari kelas industri ini? Kelas industri ini outputnya adalah anak-anak BDP, anak-anak SMK ini kita latih menjadi seorang digital marketer, content creator, ahli admin sosial media, dan teman-temannya. Pembelajarannya semua secara daring, walaupun kita juga ada kayak virtual seperti ini. Ini kan diskusi antara saya dengan Pak Piki, bukan tidak mungkin nanti kita juga bikin semacam virtual meeting, mungkin pakai Google Meet atau misalnya pakai Zoom. Begitu ya anak-anak itu sekilas. Terus kita akan tanya lagi ke Pak Piki begini. Pertanyaan selanjutnya. Jangan Pak, kalau panjang-panjang misalnya nanyanya. apa? Enggak saya nggak panjang-panjang. Tapi sekali ini saya pengen itu ada si kayak Mas Adit sama Mas Pidi nih. Iya. Ini kan bos saya yang ngomong ya. Bosnya saya nggak tahu turun ke lapangan sering apa enggak. Sekarang saya pengen tahu dari tim yang di bawahnya ini. Mas Adit mana Mas Adit? Masuk. Mas Adit. Nah, ya, Mas Adit. Siap. Mas Adit kan kemarin ngerasain tuh dampaknya dari SMK ini seperti apa, betul kan? Mas Adit ini adik-adik saya kenalin. Ini sekarang sales apa nih? Sales manager apa sales supervisor apa sales director jangan-jangan sekarang? Intinya beliau tim sales yang di lapangan. Jadi anak-anak SMK kemarin yang mereka dapat DM dari customer dan sebagainya, ini eksekusi orangnya ini nih, Mas Adit. Mas Adit, tolong cerita dong, efeknya tuh apa sih? Kenapa ngefek banget dengan SMK tuh awal atau gini? Pertama, awalnya ketika lagi ngeliat program ini, Mas Adit anggapnya apa? Skeptis kah? Optimis kah? Kayaknya susah, kayaknya nggak mungkin atau gimana? Lalu setelah itu proses berjalan, responnya seperti apa? Itu aja deh. Oke. Udah bisa saya sampaikan nih Pak Dani ya. Iya, siap. Oke teman-teman, selamat malam semuanya ya. Malam. Sambil ngopi nih. Oh, siap bos. Beres pokoknya. Jadi benar yang seperti Pak Dani katakan lah. Oh. Mungkin saya ini generasi yang tumbuh berbeda dengan teman-teman era milenial sekarang ya. Iya. Artinya saya sangat gagap sekali kalau soal dunia maya, media sosial gitu ya. Jualan via Instagram, via Facebook dan lain-lain itu sangat gagap. Biasanya jualannya itu masih model-model menggunakan brosur gitu. Iya, kanvas ya, keliling. Kanvas keliling, betul. Nah, ini jelas dampaknya sangat luar biasa lah semenjak saya kenal Pak Dani, dikenalkan oleh Pak Piki, kemudian di training untuk memaksimalkan potensi handphone yang saya miliki, baik untuk membuat konten, kemudian disebar, diposting di Instagram, kemudian dibantu juga oleh teman-teman SMK. Awalnya saya termasuk kategori orang yang sangat skeptis, ini apalah jualan kok kayak begini gitu kan. Iya. Kira-kira begitulah. Ini siapa yang mau lihat, orangnya siapa, kan gitu, nggak pernah saya bayangkan, ketemu orangnya juga enggak, tapi saya posting terus. Karena saya termasuk karakter orang yang rasa skeptisnya ada, tapi ketika dapat ilmu baru, saya selalu ingin membuktikan kebenarannya gitu loh. Itu yang penting. Betul. Terus. Terus saya coba tuh, saya posting, bertambah lama. Akhirnya postingan itu menjadi hal yang menyenangkan sebenarnya buat saya. Walaupun belum ada yang respon. Iya. Terus. Lanjut. Ya, terus saya siap. lanjut, kemudian saya seiring berjalannya waktu, satu persatu sudah mulai ada yang respon. Pertama kali ada orang respon aja tuh rasanya saya senang banget. Kira-kira begitu. Seru ya. Iya, terus. Nah, berjalan khususnya pasca lebaran lah Pak Dani ya. Pasca lebaran itu saya rasakan dampaknya, efeknya sangat luar biasa. Itu saya baru bisa tidur itu jam 2, jam 3 ngeladenin mereka yang selalu pada ada yang istilahnya DM seperti itu ya, ada yang WhatsApp, datangnya dari IG gitu loh. Iya, kan hebat dong. Iya. Betul. Ditambah lagi respon dari teman-teman SMK ya, yang juga jauh lebih hebat dari saya dalam kategori kapasitas, intensitas dalam melakukan postingan-postingan. Nah ini jadi kalau dibilang dulunya saya skeptis, sekarang saya
orang yang sangat menikmati manfaatnya Pak Dhani. Waduh. Walaupun kalau setiap hari Sabtu Minggu nggak bisa pulang ke rumah harus hari tapi saya tenang gitu. Senang ya, happy. Dari dunia maya lah. Kalau dari 20 mungkin cuma setengahnya yang datang dari brosur gitu loh. Jadi Yo, 19,5 itu datang dari dunia maya. Entah Dari itu dunia dunia maya. gaib mana itu yang datang itu. Atau nelfon aja WhatsApp ya. Pak mau survei. Betul. Iya. Dan itu juga sudah banyak yang informasi dapat dari teman-teman SMK ya. Saya kasih contoh di sini mungkin ada teman-teman yang juga sering posting di IG seperti Lutfia ya, Lulu mungkin itu ya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Vicky hari ini insya Allah mau closing yang ketiga kan gitu ya. Waduh, hebat. Itu banyak aja tuh si Lulu. Mas Arifan, Mas Lukas juga banyak sekali customernya itu yang sudah datang lah kira-kira gitu. Tinggal nunggu waktunya closing aja lah. Amin, ya kan? Seperti itu. Gitu. Jadi Kira-kira artinya gitu lah, begini Pak. ya. Jadi ini teman-teman ini sangat luar biasa lah untuk teman-teman yang masuk ke kelas industri ini. Harapan saya pasti sama seperti saya awalnya skeptis tapi nikmatin lah. Ini sudah dibuktikan dan saya orang yang paling menikmati saat ini. Dimudahkan sekali. Menikmati dan paling capek ya. Betul. Nah, teman-teman mumpung masih pada muda nih belajar yang benar sama Pak Madani nih. Kuras ilmunya dia nih. Ya sudah lah. Itulah Pak Dhani kira-kira mungkin. Oke, siap. Sekarang kita ke Kak Vidi. Ini sebetulnya anak pada pengen tahu Kak Vidi kayak gimana sih, mana Kak Vidi mana Kak Vidi. Kak Vidi ini orang nomor 2 paling ganteng setelah saya ya adik-adik. Asal tahu aja. Itu aja dah. Oke. Kak Vidi ini saya kasih tahu sama teman-teman, sama adik-adik semuanya. Ini alumni SMK sama seperti kalian. SMK BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. SMK-nya SMK mana Pak? Pak, Kak, sorry. Saya SMK 3 Padang, dari Padang. Tuh, dari Padang, Sumatera Barat. Ini sekarang ngapain ceritanya bisa sampai di Surya Pratama? Udah berapa lama di sini? Panjang juga ceritanya. Iya, panjang. Nggak usah ceritain dah. Sedih kayaknya. Tapi gini aja. Menurut Kak Vidi, Indonesia kan sekarang kan lagi magang ceritanya nih di properti gitu kan. Nah, sekarang yang Kak Vidi rasakan tuh apa aja? Silakan ya, monggo. Sharing ya. Jadi awalnya kan saya di sini magang gitu Pak ya. Jadi magang dari tugas kampus saya pergi ke Jakarta dan ternyata alhamdulillah diketemukan oleh Bapak Vicky dan Pak Madani lah yang menemukan kita berdua. Enggak, kita cuma connecting people aja kayak Nokia kita kan. Pokoknya luar biasa sekali, saya sangat bersyukur dan sangat merasa beruntung bahwa jadi bisa berada di tengah-tengah keluarga Surya Pratama, apalagi di sini keluarganya luar biasa dan teman-teman nanti akan merasakan jika nanti udah bergabung di sini. Gitu. Dan yang saya rasakan itu sangat luar biasa sekali manfaatnya, terutama buat pribadi Vidi sendiri, apalagi di bidang skill sales, di bidang penjualan, dan juga di bidang digital content. Vidi juga banyak belajar dari Pak Vicky, dari Pak Adit, dari teman-teman semua. Bahwa apalagi Vidi kan belum ada background di bidang properti, jadi Vidi belajar dari nol. Tapi untuk bidang salesnya Vidi juga udah pernah belajar karena Vidi dulu SMK pemasaran, SMK 3 pemasaran juga ya. Jadi yang Vidi dapetin itu banyak sekali ya, terutama ya di bidang skillnya properti, terus juga di bidang macam-macam sih banyak yang Vidi rasakan dan sangat beruntung dan sangat bersyukur Vidi di sini. Syukurlah ya kan. Oke, sekarang Kak Vidi. Sebetulnya kalau menurut Kak Vidi, ini kan tahu dong pasti. Tadi kan ada dibilang digital content. Kak Vidi ini adik-adik biar kalian tahu Kak Vidi ini di Surya Pratama sekarang jadi digital marketing atau digital apa sih saya lupa. Ya, digital marketingnya nih. Iya. Jadi teman-teman itu adik-adik nanti pas hubungannya sama beliau, sama kakak ini sebetulnya, sama kakak tampan nomor 2 setelah saya ini. Ya. Gitu ya. Yang mau tanya silakan klik komen. Tapi di satu pertanyaan yang paling mendasar, ya, satu pertanyaan yang paling mendasar. Enakan jualan online seperti ini, bisnis daring seperti ini, atau misalnya jualan secara offline? Menurut Kak Vidi mana yang paling potensial di era saat ini? Oke, di era saat ini pastinya ya di bidang digital marketing karena itu di bidang konten karena kita lebih efektif dan juga efisien karena di konten kita nggak perlu
capek-capek pergi ke lapangan terus nggak perlu panas-panasan, tapi kita lebih di lebih di kreatif kita aja di rumah gitu atau dimanapun kita berada, kita bisa manfaatkan gadget kita sendiri, kita bisa ya pokoknya di era sekarang ini lebih prospeknya itu lebih bagus di bidang konten itu sendiri gitu. Apapun Konten, itu, ya. apalagi sekarang di tengah COVID gitu kan, COVID orang kita kalau ketemu banyak kita harus jaga jarak dan macam-macam. Dan yang paling efektif itu ya kita di sini kita bikin konten dan orang pasti setiap hari melihat sosial media gitu kan. Ya apalagi di dunia sekarang semua serba digital, semua serba serba mudah lah ya, high tech. serba mudah, iya benar. Jadi menurut saya sih lebih efektif, lebih bagus itu kita kencengnya di bidang konten itu sendiri. Kontennya itu sendiri. Harus belajar, harus lebih kreatif lagi dan banyak-banyak lihat referensi lagi di dunia sosial media. Oke. Wah, Lutfia postingan udah 1072. Ya ampun. Udah 1072 itu. Lutfia berapa lama itu Lutfia kamu bikin postingan 1072 postingan itu fitnya? Ntar biar Lutfia yang jawab deh ya, itu aja. Baik lagi tadi mana mana Pak Vicky dari tadi nyempil mulu ini dia. Nah, itu dia. Oke. Adik-adik nih lihat nih, ini mukanya bos kalian saat ini. Ini nilai kalian ada di tangan dia loh. Kalau misalnya dia nggak tanda tangan, nggak keluar nilai kalian itu dari dia. Pak Vicky, balik lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Pak Vicky, anak-anak SMK ini kan, sekarang kan kita akan latih mereka untuk dari sisi untuk mereka aplikasi, maksudnya aplikasi ya, mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di sekolah ke industri. Nah, harapannya Pak Vicky ini apa sih sebetulnya? Biasanya kan kalau misalnya kelas industri, biasanya materi semua aturan tuh SOP dari perusahaan. Nah, kalau kemarin saya dengar itu, kemarin Kak Vicky malah bilangnya, udah saya nurut aja, yang saya bisa saya kasih seperti ini kayak gini, harapan saya begini. Maksudnya kok Pak Vicky kok luas banget sih? Itu loh. Ya kan? Harapannya apa sih kira-kira? Untuk anak-anak yang sekarang yang di batch 2 ini. Iya, tadi ngelihat Arilnya ganti sekarang ya. Iya, Aril. Sebetulnya jawaban saya akan selalu sama sampai dengan hari ini, seperti yang Vidi pertama kali datang ke sini. Jadi pada saat dia datang mau magang, saya akan sampaikan apa yang misalnya mau Vidi cari di sini. Itu pertanyaannya. Sehingga jawabannya adalah kalau apa yang mau dicari di sini ada. Tapi apa yang gimana tuh maksudnya? Jadi lebih cenderung saya tanyanya begini, justru apa yang mau Vidi cari di dalam diri Vidi sendiri. Kami akan fasilitasi begitu. Oke. Gitu. Jadi untuk teman-teman Kak Vidi kemarin nyari apa kalau pas lagi masuk Wiswira Pratama tuh kira-kira? Kayaknya kabur deh. Dia adalah termasuk orang yang menurut saya dia tahu apa yang dia tahu. Dia tahu apa yang dia nggak tahu. Jadi dia mau mencari apa, ya di sini kami akan sediakan kapasitasi. Dia pengen meningkatkan kemampuan di bidang digital, pakai video. Kami kasih kamera. Kemudian pengen bikin dari video dari atas, kami kasih drone. Terus mau apa lagi gitu. Jadi kalau pengen nyari, bukan nyari di sini ya, apa yang ada di dalam diri anak-anak sendiri, mau nyari apa, akan kita fasilitasi. Oleh karenanya, teman-teman SMK harapan saya justru bukan harapannya pengen bisa jualan apa, bukan itu. Tapi apa yang pengen digali dari sendiri, saya berharap Ahmad dan kita membantu untuk mewujudkan itu. Saya Insya Allah siap. Fasilitasi, kira-kira gitu Pak Madani. Enak tuh kan? Jadi kalian belajar, sebetulnya belajarnya bukan untuk bukan buat perusahaan sih atau misalnya buat diri saya sendiri, tapi buat kalian sendiri sebetulnya gitu ya, Pak ya. Iya. Kita bantu lah intinya, bantu fasilitasi. Kamu mau belajar apa sekarang? Itu aja kan? Ya, oke. Lanjut lagi, Pak Vicky. Sekarang ini kan ada yang bilang namanya era industri 4.0 dan lain sebagainya lah, betul kan? Terus juga ada yang bilang bahwasanya sekarang itu semua harus serba digital, serba ini. Nah, kaitannya sekarang, ini kan kalau digitalnya sekarang memang kita lagi terapin, betul kan ya Pak? Iya. Yang lagi kita terapin.
kita masih perlu nggak sih namanya interaksi secara offline kalau menurut Bapak? Sampai dengan hari ini karena saya masih hidup di zaman yang berbeda dengan zaman anak Iya. sekarang. Saat ini buat saya masih perlu. Masih perlu, oke siap. Masih perlu. Sama halnya dengan saya akan melihat ini saya ketemu dengan calon customer. Saya harus ketemu secara offline gitu. Karena kenapa? Ketika saya ketemu dengan offline, ini setrumanya akan berbeda gitu. Ya betul. Touch. Gitu. Jadi ya touch-nya itu akan berbeda. Jadi ketika orang sales yang lihai menurut saya, dia itu dalam mempengaruhi seseorang antara online dengan ketemu langsung itu berbeda gitu. Bahkan ketika melihat muka kita saja, mungkin orang akan langsung beli begitu. Karena touch-nya beda. Touch-nya beda ya. Touch dan trust gitu ya Pak. Trust itu yang paling besar sih. Jadi buat saya perlu, tapi tetap kita akan menyesuaikan lah. Seandainya memang itu harus mulai diminimalisir dan zaman menuntut seperti itu, saya akan mencoba hidup di zaman inilah kira-kira gitu. Oke. Sekarang ini kita masih ada waktu berapa ya? Ini anak-anak tadi ada yang WhatsApp saya, Pak. Tolong jelasin dong Pak, kelebihannya produk dari yang Surya Pratama Propertindo, rumah yang dibangun dibandingkan dengan kompetitor sejenis, itu apa sih? Itu aja. Ini ada yang WhatsApp ke saya nih, ini saya jawab nih. Nih sekarang, ini udah saya tanyakan ya, tinggal Pak Piki yang jawab. Kelebihannya apa sih? Itu aja. Nanti akan dijawab sama Pak Adit ya. Pak Adit apa siapa nih? Kemarin soalnya anak-anak SMK itu diajak tur gitu. Oh, diajak tur terus? Diajak tur, salah satunya tur ke Danau Biru gitu. Nggak ada hubungan sih dengan perumahan lah. Iya. Sempet tur juga keliling perumahan gitu. Bukan bermaksud ingin menjelekkan perumahan yang lain, tapi ingin membangun rasa percaya diri terhadap kita sendiri bahwasanya apa yang kita bangun ini memang lebih baik dan yang terbaik yang bisa kita bangun. Nah, Pak Adit, coba dibantu dengan Mas Adit deh ini. Oke. Teman-teman, ini Mas Adit pengalaman propertinya dia banyak, dia sudah pernah kerja di berbagai macam perusahaan developer, ya kan? Jadi pengetahuan tentang produk online bagus banget. Silakan Mas Adit, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, pasti terima banget kasih, ya. Pak Vicky, terima kasih Pak Dani ya, kembali lagi bersama saya Adit Zulkarnain. Hari ini saya akan coba jelaskan POD atau yang kita sering dengar dengan point of difference. Jadi yang jual rumah artinya apa tuh? Yang point of difference artinya apa tuh? Yang membedakan. Oke. Yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi saya mau bicara begini. Yang jualan rumah, yang produksi rumah itu banyak sekali. Nah, yang membedakan kita dengan yang lain itu apa? Kan kira-kira begitu ya? Betul. Nah, saya hanya ingin bicara kalau dari sisi produk lah, dari sisi produk rumah. Ya. Di perumahan kita ada beberapa hal yang mungkin tidak ada di beberapa perumahan lainnya, sehingga itu membuat kita menjadi sangat pede dalam menjualnya gitu ya. Iya. Pertama-tama saya mulai dari kita masuk ke dalam rumah kita, kalau kita buka pintu, kalau kita buka pintu, di pintu itu rumah kita sudah menggunakan, sebelum kita masuk buka pintu, kita di luar kita melihat ada dua rumah, tetangga dan rumah kita itu dipisahkan oleh dinding. Jadinya ini saya mau bicara tentang double dinding gitu ya. Double dinding. Enggak, emang biasanya kalau misal, kenapa harus double dinding gitu? Kenapa harus double dinding? Double dinding ini kaitannya kalau secara konstruksi itu, kalau kita punya rumah, kita ingin misalnya pasang bingkai, pasang foto, kita kan harus pakai paku dan pakai palu, kita ketok dulu nih, kira-kira begitulah. Iya. Kalau misalnya kita dindingnya itu pakai batako dengan ketebalan 7 cm, terus itu disajikan untuk 2 buah rumah, kalau kita paku dengan paku 5 kan kebayang itu kekuatan dindingnya lama-lama proses seperti apa kan gitu ya? Iya. Siap Om, siap. Ini untuk kategori rumah subsidi ya, maksudnya ya? Ya, betul. Nah. Terus yang kemudian kalau kita bicara satu dinding, itu kan nggak jelas dinding itu punya siapa, punya kita apa punya tetangga, kira-kira begitu Pak Dani. Siap, setuju. Nah, Oke. Dengan kita punya double dinding, kita nggak usah khawatir tuh ketok-ketok kita punya tembok, karena itu jelas kepemilikannya punya kita, punya tetangga tembok sebelahnya kan gitu kira-kira lah.
Iya. Jadi ini sangat Pak Hadid, Mas Hadid, ini ada yang protes nih, kurang jelas suaranya. Kayaknya HP-nya di deket. Iya, di deket. Lanjut. ya, Soalnya saya ini lanjut materi ya. penting ini. Ya, lanjut. Ya, saya lanjut tadi. Pertama double dinding, saya singkat Hmm. aja. Double dinding pertama itu untuk menegaskan batasan antara rumah kita dan rumah tetangga, dibatasi oleh Oke. kepemilikan masing-masing ya. Siap. Artinya ini nanti harmonisasi hubungan kita dengan tetangga. Mm-mm. Oke, dari situ kita akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, ketika kita mau masuk, kita akan disajikan oleh taman yang berukuran sekitar 3 meter kali 3 meter lah gitu loh. Jadi ada tamannya nih di depan nih. Ya. Tamannya sudah hijau, bukan masih tanah gak karuan gitu loh kira-kira. Oh, jadi itu sudah dikasih rumput begitu? Sudah dikasih rumput. Bawaan dari dikasih sama developernya? Betul, betul. Wah, Kita sudah hebat ya, kasih baru tahu rumputnya. saya malah. Iya, Terus, jadi terus, kalau terus. orang-orang sekarang ini lagi isu COVID nih Pak Madani, Iya. ini kan kita butuh udara segar yang menambah kita semakin bugar stamina-nya. Salah satunya itu Jadi- ya rumput itulah kita kasih. Jadi taman itu sudah dikasih dari developer, bukan bawa. Biasanya kan yang saya tahu, ini rumah begitu udah dibangun, tanah tuh kan depan kayak buat taman atau kayak gimana ya, masih berupa tanah sih sebetulnya. Ya, kalau kita Ini sudah enggak ada ya? rumputnya ya. Enggak, kita sudah taman, oke. sudah taman. Kita Udah bentuk bicara taman, taman, oke. benar yang kita hadirkan taman lah. Mm-hmm. Lanjut. Kemudian kalau kita di perumahan kita itu kita sudah setiap orang yang membeli rumah kita itu kita doakan sudah akan memiliki mobil setelah itu. Waduh, Makanya sudah ada amin. carportnya, Pak Dani. Oh, carport udah disiapin. Sudah ada itu ukuran 3 meter kali 4,5 meter. Oke. Cukup luas ya, ada lebih segini ya. Itu Ya, ya, udah betul. termasuk di bawah selokan juga. Ya Pak Madani, betul, betul. Lanjut. Ya, jadi teman-teman atau siapapun calon customer yang mau beli rumah di situ kita doakan akan segera punya mobil, artinya udah siapan lah gitu ya. Amin ya kan, bukan hanya rumah laku, salah mobil juga bisa bangkit ya. Amin gitu aja lah saya. Artinya semua dunia sales harus bangkit Pak Madani. Siap, lanjut bos. Terus kita masuk nih, sebelum masuk rumah itu kita akan dipastikan membuka pintu itu kita menggunakan handle pintu yang kelasnya premium. Dalam hal ini kita berikan Kodalite ya, Kodalite yang premium itu ukurannya itu cukup besar seperti rumah-rumah. Kodalite-nya apa? Kodai-Lite maksudnya merek handle ya? Kodalite. Oh, oke. Iya, siap. Itu luar biasa kalau secara tampilan sangat eksklusif sekali. Dan untuk fungsinya itu secara fitur keamanannya sangat oke banget, sulit dibobol. Jadi kalau kita malam mau tidur atau pergi kerja nggak usah khawatir untuk mudah dibobol oleh pencuri sekalipun itu. Kira-kira begitu lah. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi Oke, tadi kita pertama masuk ada ke dalam berdinding, nih, ada ke taman, carport sama ini ya. Nah, kita masuk ke dalam ruangan. Ada apa sih ruangan-ruangan di dalam rumah kita? Itu kita sediakan ruang tamu. Kemudian ada 2 kamar tidur dengan ukuran yang nggak tanggung-tanggung 3 kali 2,5 meter. Itu sangat ideal sekali untuk rumah-rumah ukuran luas tanah 60 dan luas bangunan 30 ya, rumah-rumah minimalis yang memang sekarang memang eranya era minimalis, modern minimalis kan gitu ya kira-kira. Iya, oke lanjut Pak. Nah, kemudian kita ada 1 kamar mandi dan ada 1 area belakang yang juga berfungsi sebagai dapur dan ruang jemur, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita bedah satu persatu nih. Iya, siap. Satu persatu, kalau kita di dalam ruangan itu kita tentunya butuh sirkulasi udara yang paling bagus ya Pak Madani ya. Iya, betul. Salah satu hal yang untuk menopang sirkulasi udara itu, kita punya space ruangan yang sangat besar, bisa kita bilang dari level 0 lantai kita sampai ke plafon itu tingginya 3 meter Pak Madani. Rumah mana coba yang kayak gitu kan? Seriusan Pak? Serius Pak. Enggak, ini rumah subsidi apa rumah konvensional nih bicaranya nih? Kalau itu nanti tanya juragannya lah. Jadi rumah kita ini memang rumah premium lah. Kita bilang rumah kita rumah premium. Dan ini memang kelasnya ini kelas komersil. Tapi untuk pembiayaannya itu kita bisa sajikan dalam pembiayaan dengan skema subsidi. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Oke, siap. Lanjut ya. Jadi untuk tata udara, tadi kalau kita punya taman, itu udaranya masuk ke dalam rumah, itu sirkulasinya di area 3 meter tadi itu Pak Madani. Jadi sangat tinggi ya, antara sampai plafon itu? Ya, betul sampai plafon itu 3 meter. Nah, jadi itu tadi tingginya seperti itu ya. Kalau standar perumahan itu kan 2,7 lah, kira-kira begitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, kalau mungkin
kita pernah jalan-jalan ke apartemen ya, kita ke kelas apartemen ataupun Ya. perkantoran-perkantoran yang mewah di Jakarta itu, kalau kita lihat langit-langitnya, penerangannya itu menggunakan lampu-lampu dari LED panel yang flat dengan plafonnya. Nah, kita Downlight. pun seperti itu, Pak Madani, menggunakan panel downlight LED gitu loh. Jadi itu Coba. lampu sama plafon rata ya? Rata Pak Madani, rata, Nggak luar ada, biasa. biasanya kalau saya kan ganti lampu. Itu nggak ada Iya, lagi. begitu lagi sekarang, udah nggak musim itu. Oh, Ya, udah kamu jadi- sih. Waduh. Jadi ini konsepnya udah sama seperti kelas-kelas apartemen lah. Hahaha. Mungkin di rumah komersil pun kita nggak temukan yang begini gitu loh. Nggak pakai lampu downlight ya? Betul, saya berani bertarung dalam hal itu. Di rumah komersil pun belum tentu menggunakan lampu yang kita pakai di rumah kita. Kira-kira gitulah. Oke, lanjut. Ini menarik nih. Terus. Nah, kemudian untuk menyalakan lampu itu, kita kan butuh saklar nih Pak Madani. Ini masih luar Ya. biasa lagi. Kita Setuju. saklar dan kita nggak tanggung-tanggung. Saklar ini komponen elektronik yang, komponen listrik yang sangat penting ya. Ini ada Betul. safety-nya. Banyak juga saklar itu yang akhirnya kebakar, Mm-mm. terus gosong ya. Nah, Iya. kita nggak pakai yang KW-KW, kita langsung datangkan juga merek Jerman. Kita menggunakan saklar dan stop kontak Schneider. Wih, di Schneider elektrik saya tahu Pak. Schneider Jadi kalau Electric adik-adik itu- tuh, iya. Itu biasanya Nah. dipakai di kalangan rumah mewah sama apartemen tinggi sih untuk Schneider itu yang saya tahu. betul. Biasa dipakai di high rise building, itu perkantoran Hah? tinggi, ya apartemen, Hmm. untuk safety-nya sangat tinggi. Jadi ini aman sekali. Dan sangat modelnya luar juga biasa. modelnya juga bagus, nggak seperti saklar yang biasa begitu. Betul. Jadi itu sangat Oke, lanjut. menunjang sekali untuk interior rumah kita, Pak Madani. Coba lihat sakarnya Pak Madani, coba bisa nggak tuh? Pak Madani boleh lihat nggak saklarnya Pak Madani yang seperti apa gunakan? Jangan. Punya saya terlalu canggih. Jangan. Malu saya kalau nggak saklar. Lampunya aja begitu tuh. Nanti dikirim sama Pak Vicky diganti tuh. Ya lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau kita nih, kalau di perumahan, khususnya di daerah Tangerang itu, Pak Madani, itu rayapnya luar biasa galak, Pak Madani. Ya, siap. Tuh, Rayapnya setuju. luar biasa galak, dan itu menghabisi kusen-kusen. Nah, kita ini nggak Pak Adit, tanggung-tanggung. ini kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lagi. Makanya harus segak ini ya. Ya, Kurang ya. lebih nih 10 menit lagi. Oh iya, lanjut. Oke, ya. Jadi kita kusennya itu menggunakan kusen besi, Pak Madani. Jadi dipastikan itu tidak dimakan rayap, dan customer sangat diuntungkan untuk tidak perlu lagi mengganti-ganti kusen yang dimakan rayap. Woi, mantap ya. Paham ya? Jadi biaya untuk Ini ganti kayaknya kusen itu- bentar. Adik-adik, ini kalau waktunya emang nggak cukup, ini kayaknya kita harus bikin IG Live minggu depan lagi untuk ngebahas tentang produk satu persatu ini sama Mas Adit Nah, nih. itu harus itu Yang harus setuju paham itu. ketik komen di situ. Kita bahas nanti ya. Ya. Ya, lanjut. Ya, oke, dari situ kita masuk ke toiletnya, Pak. Toilet. Ya. Toilet atau kamar mandi, tentu sekarang ini eranya kita membutuhkan kenyamanan, kan gitu kira-kira ya. Iya, betul. Jadi kita sudah menggunakan kloset duduk, dan dilengkapi dengan shower untuk kita mandi, dan juga ada kerannya untuk kita berwudu dan aktivitas lainnya di kamar mandi, kira-kira seperti itu. Enggak, ini rumah KPR apa apartemen sih sebetulnya? Ya, Toilet duduk, lampu downlight, ini pakai kusen besi lagi. Ya, lanjut. ya lanjut seperti itu ya. Jadi nggak ada ditemukan tuh di tempat lain yang sekelas kita menggunakan kloset duduk, itu nggak ada. Jadi cukup buka pintu kamar mandi, duduk. Ya, kalau zaman kita dulu mungkin baca koran, Pak Madani ya. Iya, ha. Kalau gitu sekarang lah. sih ini. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Nah, dari Ya, lanjut, situ kita lanjut. masuk ke area dapur, Pak Madani. Kita masuk ke Ya, area siap. dapur ya. Nah, ini luar biasa lagi nih, teman-teman. Cuman di perumahan kita yang kalau beli rumah di tempat kita itu sudah ada dapurnya, Pak Madani. Sebentar, Itu sudah ada adik-adik. meja dari keramiknya. Sebentar, adik-adik. Ini kan waktu nanti kan akan terputus selama 1 jam. Habis itu saya akan, kayaknya ini seru. Nanti kalau misalnya udah keputus 1 jam, setuju nggak kalau misalnya bisa kita lanjutin, saya bikin live baru lagi di IG yang sama begitu loh. Jadi kita buka, kita suruh Mas Adit terusin nih pemaparannya. Kalau setuju, klik komen itu aja. Kalau nggak setuju ya kita stop, selesai kan. Gampang kalau saya mah. Ini sebentar lagi ya. Jadi kalau kita masuk di dapur, kita sudah ada fasilitas dapurnya berupa meja dapur dari meja beton, Pak Madani, dilengkapi dengan kitchen sink-nya, ya. Kemudian juga di area dapur sudah sudah ada dindingnya gitu loh, sudah ada dinding.
Oke. Sudah ada dinding dan sudah kita sediakan sumur bor dengan air yang bersih dan sangat jernih. Coba di perumahan mana yang akan menyediakan itu dan berapa biaya untuk menyediakan itu? Tadi saya tanya customer, bisa 9 sampai 10 juta untuk melakukan renovasi itu dan kita sudah berikan itu semua di perumahan kita. Asik ya. Enggak, ini rumah apa apartemen sih? Pertanyaan saya di situ dulu dah. Jadi tinggal bawa perabotan pindah, nggak perlu renovasi gitu loh. Speechless ini banyak nih teman-teman, pada banyak yang Pak, saya sampai bengong lihat spesifikasi dari Dea nih. Mantep banget ya Pak, spesifikasinya rumahnya saya sampai terbengong-bengong. Jangan kamu, saya dengerin apa lagi. Yuk, Satu lanjut, lagi lanjut. terkait listrik Pak Madani, perumahan kita Ya. menggunakan listrik 1300 watt. Oke. Ya. 1300 watt itu sudah cukup untuk rumah yang modern minimalis. Tapi yang luar biasa adalah untuk mengaliri listrik 1300 watt itu kita sudah menggunakan instalasi kabel 3 kali 2,5 mili. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin menambah listrik, itu tidak perlu lagi mengganti instalasi listriknya. Karena ini instalasi listrik kita ini cukup sampai 4.400 watt, gitu kira-kira. Waduh. Jadi Bisa seperti itu begitu luar ya? biasanya. Pak Madani beli dong. Enak aja. Kamu tanya Pak Piki, saya customer yang pertama kali, tahu nggak? Belinya Lucky ya. Jadi Pak Madani itu gambaran global yang saya sampaikan tentang keunggulan produk. Kalau nanti ada kesempatan saya bisa jelaskan secara detail. Abis kenapa. Abis Oke, ini kita siap. live lagi, ya kan? Siap, Biar nggak siap, tanggung-tanggung. siap. Yang setuju kita live lagi. Klik apa? Pakai kasih emoji gini atau tulis kata setuju deh. Itu aja. Siap. Ya. Oke, saya kembalikan Oke, dulu ya. ke Pak Vicky, Pak Madani ya. Yo, silakan Pak Piki, monggo. Ya sudah, itu udah jelasin semua itu sudah. Oh, udah jelas itu semua. Berarti kita nggak Jadi perlu live lagi ya. Sebetulnya konsepnya nih, kita hanya bangun rumah itu memang rumah premium, rumah mewah, rumah komersil. Pak Vicky, ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya kasih closing statement. Habis ini Ya, kita boleh. coba lanjutkan kurang lebih mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 menit ya. Kayak gitu. Ya, boleh. Kayaknya ini banyak yang anak-anak pengen tanya tentang product knowledge. Adik-adik, sementara saya stop dulu karena durasi cuma hanya sekitar 1 jam. Setelah ini kita live lagi, kita dengerin dulu deh pemaparan tentang yang tadi product knowledge. Kayaknya seru nih. Begitu ya. Kita ini dulu, waktunya sudah mau habis. Nah, habis deh. Habis ini kita live lagi, kita buka lagi. Sebentar. Keluar